Shalom kasih Tuhan, apa kabar kasih Tuhan saat ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa oleh karena perlindungan Tuhan. Saat ini saya rindu share sesuatu yang saya beri tema Stop Insecure. Kata insecure hari-hari ini adalah kata yang populer, terkhusus di kalangan anak-anak muda. Walaupun keadaan insecure ini tidak hanya dialami oleh anak-anak muda, tetapi juga mungkin bahkan orang dewasa atau orang tua juga bisa mengalaminya. Tapi mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang insecure. Mari kita buka di firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kata firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun ini dimaksudkan adalah bukan hanya orang lain yang menganggap diri kita rendah, melainkan diri kita sendiri tidak boleh menganggap diri kita rendah. Melainkan jadilah teladan, hiduplah dalam nilai-nilai kerajaan yang disebutkan tadi adalah dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kita harus jadi teladan dalam hal-hal tersebut. Sehingga kita tidak memandang rendah diri kita sendiri. Sebab insecure itu apa sih sebenarnya? Insecure itu merasa rendah diri, kurang perasaan aman, merasa tidak mampu, tidak cukup baik, menganggap diri nilainya rendah. Oleh sebab itu, supaya kita tidak mengalami itu, kita perlu membangun diri kita dengan prinsip keteladanan yang tadi firman Tuhan katakan. Ketika kita membangun nilai-nilai kehidupan kita, membangun keteladanan dalam kehidupan kita, kita tidak lagi melihat diri kita rendah. Melainkan kita akan mulai melihat diri kita memiliki nilai, memiliki harga diri yang baik, gambar diri yang baik. Tapi kalau kita hidup asal-asalan, kita hidup sembarangan, kita hidup mengikuti hawa nafsu, kita hidup yang berkebalikan dari firman Tuhan, kita tidak menjadi teladan dalam perkataan, kita ngomong sembarangan, kita bertingkah laku sembarangan, jangan heran kita insecure dengan diri kita sendiri. Kenapa sih hal-hal ini sekarang lagi tren? Banyak sekali orang-orang yang merasa insecure karena kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Seringkali orang membandingkan dari media sosial misalnya. Ketika orang lain jalan-jalan atau kehidupannya lebih bahagia, seakan yang dia lihat pencapaian orang lain itu lebih berhasil, mereka memiliki kekayaan yang lebih banyak, rumah mewah dan lain sebagainya. Seolah-olah gambaran kebahagiaan yang orang miliki itu lebih daripada dirinya. Seringkali orang menganggap dirinya insecure, tidak lebih baik, tidak merasa cukup terhadap dirinya. Inilah yang jadi masalah. Ketika kita tidak merasa cukup terhadap diri kita, itu berarti kita sedang membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kehidupan ini cukup itu adalah tidak harus memiliki kelimpahan, tidak harus sama dengan orang lain, tapi itu adalah keputusan untuk cukup. Seberapapun yang kita miliki, banyak atau sedikit, ketika kita memilih untuk cukup, kita bisa mencukupkan hal itu. Kita tidak akan insecure dalam kehidupan. Oleh sebab itu jangan suka membandingkan dengan orang lain. Berkatalah cukup, sehingga kita tidak fokus pada kekurangan-kekurangan kita, melainkan fokus pada pemberian Tuhan yang sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, seperti tadi firman Tuhan katakan, ayo mulai jadi teladan. Kalau kita sudah bisa merasa cukup, tapi kita masih perlu lagi membangun hal-hal apa saja, yaitu kita perlu membangun kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan kita. Dengan seperti dari firman Tuhan katakan. Atau anak-anak muda simple, kita perlu belajar untuk bangun kehidupan kita, yaitu dengan disiplin olahraga, atau disiplin saat teduh, atau disiplin melatih skill-skill kita. Dan melakukan hal-hal misalnya membaca, belajar, itu akan menambah nilai diri kita sehingga kita tidak lagi menganggap diri kita rendah. Kita bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Daud adalah anak muda yang sebenarnya dia punya alasan untuk insecure. Karena orang tuanya pun menganggap dia rendah sehingga dia tidak jadi prajurit perang. Dia hanya pengembala kambing domba. Waktu Samuel memilih raja, kita tahu bahwa Daud tidak diajak gitu ya. Karena orang tuanya sendiri menganggap dia tidak masuk hitungan. Bahkan saudaranya juga menganggap demikian di 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?
di padang gurun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi sebenarnya Eliab ini sedang bilang, kamu mending gak usah lihat-lihat pertempuran, kamu urusin aja kambing domba di sana. Jadi kamu tinggalkan kepada siapa itu kambing domba, urus aja yang sana deh, gak usah urus-urus yang di sini. Kakaknya menganggap dia rendah, karena dia sehari-harinya menggembalakan kambing domba. Bahkan bukan hanya itu, bahkan Raja Israel pada saat itu, Saul juga menganggap dia rendah waktu dia menawarkan dirinya untuk menghadapi Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Daud disepelekan bahkan sama Raja Israel pada saat itu. Ya jangankan Raja Israel, kakaknya sendiri dan orang tuanya sendiri menyepelekan dia. Memandang dia rendah, menganggap dia rendah. Tapi apakah Daud insecure? Tidak. Dia menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Goliat yang sebesar itu dan Daud sekecil itu. Tapi Daud tidak pernah merasa dirinya kecil. Gambar dirinya sehat. Dia tidak insecure dan keberadaannya dia. Bayangkan Daud menang melawan Goliat bukan dengan pedang, tapi hanya dengan ketapel yang biasa. Dia menang dengan apa yang dia punya. Stop insecure. Karena apa yang kita punya itu cukup. Seperti Daud. Kita bisa mengalahkan Goliat-Goliat kita. Kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita dalam peperangan kita. Untuk ketujuan Tuhan. Dengan apa yang kita punya. Oleh sebab itu syukuri. Tadi yang saya bilang cukup dengan apa yang kita punya. Maka kita akan melakukan perkara-perkara besar. Karena kita tidak insecure dengan diri kita. Stop insecure. Bangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, ada kekuatan yang membuat kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan lebih penting daripada segala kemampuan kita atau kelebihan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi tidak perlu membandingkan dengan orang lain, karena itu akan menghabiskan waktumu untuk insecure, tapi mulai bangun dirimu. Bangun diri kita masing-masing di dalam kehendak Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, membangun kualitas-kualitas di dalam diri kita. Sehingga itu terpancar keluar, menjadi keteladanan, kita mengerti nilai diri kita. Dan orang melihat nilai diri kita. Stop insecure. Bukan dengan apa yang kita punya, bukan dengan keberhasilan kita menjadi hebat. No. Orang-orang di luar sana juga banyak kaya mungkin, terkenal mungkin, atau memamerkan barang-barang mewah, jalan-jalan, terlihat bahagia, tapi sebenarnya itu adalah bentuk insecure. Karena mereka butuh pengakuan dari orang lain terhadap apa yang mereka punya. Tapi orang yang aman, yang secure dalam hidupnya, dia mengerti penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan cukup untukku. Dan aku mau lakukan tujuan Tuhan untuk menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Oleh sebab itu, anak-anak muda terkhusus, stop insecure. Ayo kita mulai bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dan lakukan perkara-perkara besar. Sebab Tuhan yang bersama kita itu lebih dari cukup daripada apapun yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati.